Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bikum. Recording in progress. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah mempertemukan kembali di kesempatan mulia ini. Uh, Mohon responnya, suara saya bisa ditangkap dengan jelas. Yes, Ustaz. Bisa ya? Oke. Ya, semoga bisa didengar dengan baik suara saya. Jika terputus atau ada kendala, silahkan disampaikan. Suara saya kecil ya? Ini Mbak Dewi ya. Yang lain apakah juga merasakan hal yang sama? Cukup jelas ini. Baik. Jaringan Mbak siapa tadi yang stabil. Baik, ala kulli hal, alhamdulillah di malam hari ini kita akan melanjutkan materi dari kitab Al-Hiwar Al-Mumtaz Al-Hiwarat Al-Yawmiyah di jilid 1 ini. Tepatnya pada malam hari ini kita akan memulai dari Ad-Darsul Khamis ya, sampai jika sempat keburu insyaallah sesuai target sampai pelajaran ke-10 kita mengambil beberapa bab. Nah, sudah ada berupa audio yang dikirimkan kepada para peserta sekalian. Maka mungkin melihat waktu yang sangat sempit dan materi yang cukup banyak, maka mungkin untuk hiwarnya kita akan fokus di pertemuan Zoom ini dengan mengeksekusi tadribat-tadribatnya selain memberikan beberapa. Jadi sebelum saya minta beberapa peserta untuk mempraktekkan hiwar, maka mungkin sekarang kita akan coba mempraktekkan latihan-latihannya saja. Adapun hiwarnya saya akan coba bacakan lalu memberikan beberapa penguatan terkait materi yang ada pada hiwar tersebut. Darsul Khamis. عندنا حوار جديد والحوار بين ليلى Salma. Ya. Bacakan dulu sekali lalu memberikan beberapa penguatan. Sami'u. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya putus-putus ya. Ya. Ini jaringan yang seringkali nggak bersahabat juga di sini. Ya. Kita sudah kembali normal. Oke. Baik. Saya akan coba ulangi beberapa percakapannya dari awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang mustatir bagaimana? Aina abuki ya Salma? Huwa al-ana fi syarikah. Toprak-toprak. Huwa muhandis. Wa aina ummuki? Ummi fi suq. Hal laki akh? La, laysa li akh. Hal laki ukht? Naam, li ukhtan. انظري إلى صورة عائلتي. من هذا؟ هذا جدي. ومن هذه؟ هذه جدتي. بارك الله فيك وفي أهلك. وفيك بارك الله. Tentu ikhwah dan akhwat sekalian sudah kan? Karena saya yakin domir yang mustatir itu pasti mutasil ya. Kemutasilan dan kemunfasilan domir mustatir itu tidak terlihat. Dan domir mustatir Nah, setelah Laila dan Salma bertukar salam, Laila menanyakan, Aina abuki? Ya, mana ayahmu, wahai Salma? Salma menjawab, Huwal ana fi syarikah. Al-an itu adalah kata waktu yang menunjukkan makna sekarang. Jadi huwal ana, beliau sekarang fi syarikah. Ada di perusahaan, ya, di kantor, di perusahaan. Huwa muhandis. Beliau adalah seorang engineer, ya. Bisa arsitektur, bisa insinyur, intinya orang yang bekerja di bidang teknik. Wa aina ummuki? Ummi fis-suq. Ibu saya ada di pasar. Hal laki akh? Ya, apakah kamu memiliki saudara laki-laki? La, laisa li akh. Tidak, saya tidak memiliki saudara laki-laki. Hal laki ukht? Saudara perempuan? Li ukhtan. Iya, saya punya dua saudari perempuan. Dua saudari. Unduri ila surati ailati. Unduri adalah lihatlah. Kapan ini antara dua perempuan, maka dia menggunakan kata unduri. Ya, tambahannya di belakang fi'il amarnya, kata perintahnya. Jika lawan kita adalah laki-laki, lawan bicara kita adalah laki-laki, maka kita cukup mengatakan undur. Lihatlah. Ya. Nah, unduri ila surati ailati. Lihatlah ke foto keluargaku. Surah, nah, pictures, ya, atau foto, ya, gambar ataupun foto. Man hada? Man ini siapa? Siapa dia? Sesuatu hidup. Hada. Salma berkata, hada jaddi. Kakekku. Hadihi siapa? Hadihi jaddati. Mungkin Laila memberikan doa agar si Salma dan keluarganya diberkahi oleh Allah dengan ucapan Fiki barakallah. Nah, terkait materi ini ada beberapa bisa kita kuatkan. Ini di penggunaan huruf lam atau li yang artinya milik atau untuk. Nah, di hiwar tadi ada pertanyaan hal laki ya. Apakah kamu memiliki? Ya, li di sini yang artinya milik atau untuk itu seringkali digunakan dengan menyandarkannya kepada kata-kata domir atau kata-kata ganti. Yang mana domirnya itu kemudian menyesuaikan. Nah, contoh misalnya jika domirnya itu berupa ana, saya, maka kita menggunakan huruf ya di belakangnya. Li misalnya, milikku. Seperti juga dengan domir kepemilikan ini yang sudah kita bahas pada materi sebelumnya. Yang kata ismi, kalami, dan seterusnya. Jadi semua domir-domir yang berwarna merah ini adalah domirul milk, ya, kata ganti kepemilikan. Dan kita sudah kurang lebih jelaskan beberapa pertemuan pada pertemuan sebelumnya berapa di antaranya. Untuk anta, ka, laka. Jadi
yang tadinya li berharokat kasrah jika bertemu dengan domir selainnya maka kasrahnya berubah menjadi fathah untuk menyesuaikan. Ya, laka untuk milikmu, ya. Anti laki milikmu juga tapi buat perempuan, lahu miliknya untuk laki-laki, huwa untuk Itu ya nggak untuk bisa domir mutasil tuh di awal kalimat itu nggak bisa. Walayakau ba'da illah, dan tidak domir mutasil itu tidak inti bisa yang diletakkan setelah illah. kelima yaitu bagaimana penggunaan lam ini digunakan dengan menyesuaikan huruf tersebut dengan domir-domir yang menjadi sandarannya. Bebas ya. Ada yang meletakkan Coba mengerjakan beberapa latihan illah. sebelum Ya pindah kan? ke Ada dalam. tuh domir setelah illah ya. Di sini ada Kemungkinannya di ungkapan Al-Quran, yang di Al-Quran diambil setelah dari illah itu Hiwar, memang ada domir. ya'malu Kemungkinannya adalah asyarikah. domir munfasil Huwa al-ana atau ya'malu domir fi munfasil syarikah. mansub. Dia sekarang Tidak ada di sedang Al-Quran bekerja itu setelah di illah domir perusahaan. munfasil itu Apa yang akan kita lakukan? Kita akan menambahkan beberapa kata untuk mengikuti pola ini. Apa kata yang ditambahkan? bahasa yang Yaitu kata singkat. huwal ana Darurat-darurat itu nggak ada dan dipakai nggak fi. dipakai di Al-Quran ya. Sedangkan dua kata yang lain itu berasal dari Misalkan seperti pertanyaannya. ya, amaro Nah, alla kita akan ta'budu coba membuat illa kalimat iya. sederhana seperti Kemudian ini illa dari iya. 5 Bukan nomor ilahu tapi pertanyaan illa yang iya. ada. La Saya ilaha akan minta illa ke anta. beberapa orang La ilaha illa anta. Anta kan motivasi munfasil rofa. mengerjakan Amaro latihan-latihan alla ini. ta'budu illa iya. Dari Iyahu kan ada yang mau munfasil coba? nasab. Ya, jadi domir mutasil setelah illa itu. Halo Ustaz. Oke, jadi ya. Ya. Siap Ustaz. Nah. Tafadhal. Masya Allah, saya suka nih semangatnya. Ayo. Yadrusu al-markaz. Wal anu yadrusu Al-ana pakai al-ana. Al-ana. wal ana yadrusu fil markazi. Jamil. Huwa al-ana yadrusu fil markazi. Ya. Ma makna yadrus? Apa arti kata yadrus? Ilaki daya. Tahu Mas Eri? Ilaki ada ki setelah ila. Belajar Ustaz. Ya, belajar ya. Dia sekarang sedang belajar fil markaz. Al-markaz yang dimaksudkan adalah pusat. Ya, maksudnya pusat belajar. Ya, seperti misalnya markaznya bisa ya, pusat belajarnya bisa dan seterusnya. Syukran Eri. Berikutnya Cilengsi, ini nggak tahu laki-laki atau ikhwan atau akhwat ini. Adik Palestine. Akhwat Ustaz. Oh, akhwat Cilengsi. Ini nama Nurul Jan. Nurul Ustaz. Nurul. Tafadhali Nurul yudarrisu al-madrasah. Huwal ana yudarrisu fil madrasah. Dia Jamil. mengajarkan Ustaz. Ya, dia sedang mengajar di sekolah. Jamil, di sekolah. Syukran laki ya ukhtana Afwan Ustaz. Ini cuma Asri. Enggak tahu ini atau ukht kayaknya. Wal an yal'abu fil mal'abi. Oke. Huwal ana ya. Jadi dikarenakan ini al ana ini bukan di akhir kalimat, jadi kita coba tetap nyebutin harakatnya. Huwal ana. Diulang. Huwal ana yal'abu fil mal'abi. Jamil. Ma makna hadhil jumlah? Dia sekarang sedang bermain di lapangan. Jamil ya, bermain ya. La'iba yal'abu, bermain. Al-mal'ab itu lapangan atau tempat bermain. Syukran laki. Mar'ah hafizah. Mar'atun hafizah. Naam Ustaz. Tafadhali. Huwal ana yanamu fil hujrati. Oke, Jamil. Dia sekarang sedang apa? Sedang tidur. Tidur. Ya, tidur di masjid. Di kamar. Di kamar. Ya, di kamar ya, kamar tidur al-hujrah. Jamil. Syukran laki. Wa akhana Ramadan. Baik Ustaz. Tafadhal. Yusalli. Wal ana yusalli fil masjidi. Dia Terbiasa 14. Kalau 9 berarti ada yang
Min fadlik, suara antum nggak kedengeran, Ustaz. Nah, sekarang udah. Oke. Ma makna jumlah? Apa arti kalimatnya? Wal Dia ana sekarang sedang sholat di masjid. jamil. Syukran lakum lil jami' ala Afwan, Ustaz. Ma'a syukri. Bisa menggunakan pola kalimat seperti ini dalam percakapan, misalnya ketika ada yang bertanya tentang aina Muhammad, nah misalnya ya, aina Muhammad, kita bisa jawab huwal ana ya'malu fi syarikah misalnya, atau aina Ahmad huwal ana yanamu fil hujrah, dia sedang tidur di kamar sekarang. Tentu pola kalimat ini seperti ini bisa kita gunakan dalam keseharian kita ya, huwa baru al-ana. Atau kata huwa ini juga bisa diganti dengan nama orangnya langsung. Misalnya aina abuki atau aina abuka, kita jawab abi atau abil ana. Abil ana yudarrisu fil madrasah. Ya, atau aina Muhammad, Muhammad al-ana yudarrisu fil madrasah. Nah, kita juga bisa menggunakan seperti itu. Baik. Ini ada a'ilat ya, sebuah nas atau wacana, paragraf, narasi singkat, cerita singkat tentang a'ilati, keluargaku. Ya, saya akan sa'aqra'u lakum hadzal nas, unzuru wastami'u. Saya akan coba bacakan, silahkan disimak, didengar, dilihat bukunya dan disimak secara seksama. Ismi Nada. Ana tabibatun fi mustashfa al-wilada. Li zawjun karim ismuhu Nabil. Zawji syurti. Lana ibnun wa bint. Naskunu fi madinatin kabira. Baytuna fi hayy al-matar. ولي أخ وأخت هما في القرية مع أبي وأمي جدي في القرية أيضا ولي عم وعمة بيتهما بجوار بيت جدي هذه عائلتي أحبهم جميعا. Ya, jadi ini adalah sebuah cerita pendek tentang ailati, keluargaku, yaitu keluarga orang yang bertutur pada cerita ini. Man hiya? Dia Nada. Ya, dia adalah Nada. Jadi Nada memperkenalkan dirinya, memperkenalkan profesinya dan keluarganya. Ismi Nada, ana tabibatun fi mustashfal wilada. Namaku adalah Nada dan saya seorang dokter fi mustashfal wilada. Mustashfa artinya rumah sakit. Al-wiladah bersalin atau melahirkan. Jadi mustashfa al-wiladah adalah rumah bersalin. Li, nah ini yang sudah kita pelajari tadi, yaitu saya memiliki atau milikku ya, saya memiliki zaujun karim ya. Suami ya, zauj, pasangan atau suami karim yang mulia atau yang dermawan. Ismuhu Nabil. Namanya adalah Nabil. Zauji syurti. Nah, zauj tadi dia bilang zauj, baru ditambahkannya untuk menunjukkan miliknya langsung. Milikku, zauji. Suamiku adalah seorang syurti, polisi. Ya. Lana ibnun wa bint. Ya. Lana, di sini kata lana digunakan. Ya. Lana. Kami memiliki. Sebelumnya ada kata li. Lana ibnun wa bint. Kami memiliki anak laki-laki dan anak perempuan. Naskunu. Nah, ini ada fi'il nih, yaitu tinggal. Sakana yaskunu. Naskunu, kami tinggal di Madinatin kabirah, di kota yang besar. Madinah berarti kota, dan kabirah seperti yang sudah kita pelajari di dars sebelumnya artinya besar. Baituna fi hayyil matar. Ya, rumah kami itu ada di kompleks bandara. Kata hay bisa diartikan kompleks, wilayah, atau juga kelurahan kalau dalam bahasanya kita. Semuanya bisa dimaknai untuk memberikan makna pada kata hay ini.
Wali akhun wa ukht. Nah, ada lagi penggunaan li nih, ya. Dan aku memiliki akh wa ukht, ya, saudara laki-laki dan saudara perempuan. Huma fil qaryati ma'a abi wa ummi. Mereka berdua ada di kampung atau di desa. Al-qarya itu aksu Madinah, ya, lawan dari kata Madinah. Jika Madinah itu kota, sorry banyak suara kendaraan. Al-qarya artinya desa atau kampung. Nah, mereka berdua ada di kampung atau di desa ma'abi wa ummi, bersama ayah dan ibuku. Jaddi fil qaryati aidan, ya. Jad artinya kakek, ya. Kakekku juga ada di kampung. Wali ammun wa ammah. Saya memiliki juga paman dan bibi. Yang mana kata am dan ammah ini adalah saudara atau paman dan bibi dari pihak ayah. Dalam artian saudara laki-laki ayah kita dan juga atau saudara perempuannya. Itu disebut am. Kalau laki-laki dan perempuannya disebut ammah. Baituhuma, rumah mereka berdua di jiwari baiti jaddi. Ada di dekat atau di samping rumah kakekku. Hadhihi ailati, ini adalah keluargaku. Uhibbuhum jami'an. Saya mencintai mereka semua. Nah, dari hiwar ini kita bisa melihat beberapa penggunaan huruf li nih, ya. Huruf li. Dalam percakapan dalam kita ini. Nah, sekarang saya akan meminta mungkin ada di antara ikhwah dan akhwat sekalian, kita coba mau merevisi cerita ini dengan merubah domirnya. Jadi domir ana di sini kita mau ganti dengan anta. Yang lain menyesuaikan. Ya. Jadi di sini tidak bercerita tentang saya, tapi bercerita tentang kamu, laki-laki. Berarti itu ada beberapa yang harus disesuaikan. Ya, seperti yang harus disesuaikan adalah tobibatun ini buat perempuan, berarti buat laki-lakinya tobibun. Ada yang mau coba merubah sampai titik di sini, lalu di shorty sampai di situ saja dulu. Ada mau? Nah, coba peti Ustaz. Peti, ya. Oke, tafadhol ya. Jadi domir ananya diganti dengan anta. Tafadhol. Dimaksud ana. Bekti nah. Ismi Ya. bekti. Nah. Ismi ya, ini bisa diganti. Ada berarti bekti aja ya. Boleh. Ismi bekti. Ana Bekti kata domir ananya ini kita mau ganti dengan anta. Oh, nah, anda. Yang lain menyesuaikan. Oke. Ismuhu Ahmad. Nah. Ahmad. Ini kan yang kita mau pakai Anta. Kamu. Berarti namamu. Itu yang jadi apa namamu? Ismi bekti. Lah. Nah. Ini kan di cerita ini dia bercerita tentang saya, ismi, namaku. Nah, kata ananya ini mau kita ganti dengan anta. Oh, berarti di sini bukan ismi yang dipakai. Ismuka. Ismuka. Itu yang saya maksud, yang lain menyesuaikan. Kita diulang, Mas Bekti. Baik. Ismuka peti. Anta. Ya, sahih. Lanjut. Anta tabibun fi mustasfa. Mustasfa wiladah. Ya, boleh. Mustasfa wiladah.
Terus? Laka zaujun apa zaujin? Ya, zaujun ini kan suami ya. Nah, ini kan dia laki-laki, berarti ini jadi perempuan. Ya, kamu memiliki Zaujatun. zaujatun. Ya, sama dengan karimatun nanti. Laka zaujatun karima. Ya, zaujatun karimah. Ismuha Zainab. Ya, Jamil. Ya, ismuha Zainab. Betul. Lanjut. Zaujuha. Hah? Hah? Zaujuka. Ya, betul. Zaujuka, betul. Zaujatuka kan dia zaujatun tadi ya. Zaujatuka maridatun. Maridatun. Ya, mumaridatun. Ya, mumaridatun, perawat. Tayyib, ahsanta, syukran ya Bekti ya. Jadi seperti itu ya, saya ulangi apa yang sudah disampaikan oleh Bekti tadi. Beliau mengatakan an ismuka Bekti, anta tabibun fi mustashfal wiladah. Laka zaujatun karimah. Ismuha Zainab. Zaujatuka mumarridah. Ya, zaujatuka mumarridah. Syukran li akh Bekti. Ada yang mau melanjutkan? Tadi sempat ada beberapa yang saya lihat sudah turun lagi. Mbak Fitriani. Mbak Fitri? Laka ibnun wa bintun. Naskunu fi madinatin. Naskunu, karena kamu ya. Kalau naskunu kan kami. Tapi kamu, taskunu. Taskunu fi madinatin kabira. Baituka. Ya, baituka. Fi hayyil mator. Oke. Walaka akhun wa uftun. Huma fil qaryati ma'a abi wa ummi. Sama ayah dan ibuku atau sama ayah dan ibumu? Abuka wa abika wa ummika. Oke, syukran, ahsanti. Barakallahu fiki ya Ustazah Fitriani. Mbak Dinartini kayaknya mau coba ini mic-nya kebuka. Oh, maaf Ustaz ya. Mau coba? Boleh ya? Iya. Ya, sebelah mana Ustaz Afwan? Tafadhali. Oh, iya. Lanjut di Sebelah sini. mana Ustaz? Yang ini nih. Wa laka. Amun wa amma. Wali, amun, wa ammahun. Linya diganti dengan Mbak Dina tadi ngikutin teman-temannya. Diganti dengan laka. Iya, walaka. Walaka amun wa ammahun. Baituh. Wa ammatun baituhumma fi jiwari baiti jaddi. Ini saya mau diganti dengan ka berarti jaddika. Ya, baiti jaddika. Baiti jaddika. Hadhihi ilaiki. Ila tuka. Ya, ini diganti dengan ka. Hadhihi ila tuka. Tuhibbuhum jami'a. Ya, nah kata u di sini untuk saya. Kalau kamu berarti tak tuhibbuhum. Tak tuhibbuhum jami'a. Ya, tuhibbuhum jami'an. Nah, syukran lagi ya Ustazah Dinati. Dan semua yang tadi sudah coba membantu di wacana ini. Saya akan coba ulangi ya.
untuk penguatan yang sudah dijawab oleh teman-teman kita. Tadi ya, ismuka bakti. Anta tabibun fi mustashfal wiladah. Laka zaujatun karimatun. Ismuha Zainab. Zaujatuka mumarridatun. Tadi ini jawabannya Mas Bakti ya. Laka ibnun wa bint. Taskunu fi madinatin kabirah. Baituka fi hayil matar. Walaka akhun wa ukht. Huma fil qaryati ma'a abika wa ummika. Jadduka fil qaryati aidan. Jadduka fil qaryati aidan. Walaka ammun wa ammah. Baituhuma bijiwari baiti jaddika. Hadhihi ailatuka tuhibbuhum jami'an. Itu contoh satu contoh kita merubah domir yang tadinya ya, yang menunjukkan saya, diganti dengan kamu ya. Tentu beberapa domir yang lain ikut menyesuaikan, seperti tadi ismi jadi ismuka, li menjadi laka, dan semua yang menunjukkan makna saya itu kita ganti dengan laka. Begitu juga kalau mau kita ganti dengan laki, tentu saja ya, menyesuaikan seperti yang sudah kita lakukan tadi. Latihan ke taman. Ajrid tadrib kama fil misal. Ya, kerjakanlah tadrib latihan seperti contoh. Ana akh. Li akhun. Akhi fil Madinah. Ya, saya memiliki seorang saudara laki-laki. Saudara laki-lakiku ada di kota. Anta ukht. Laka ukhtun. Ukhtuka fil Madinah. Ya. Kamu memiliki seorang saudari perempuan. Saudari perempuanmu ada di kota. Jadi ketika kita sudah menggunakan li di depan, maka kita tidak perlu menambahkannya di kata ya, seperti akhi misalnya, karena li di depan itu sudah menunjukkan saya memiliki artinya, atau laka misalnya. Jadi nggak usah bilang laka ukhtuka. Ya, kamu memiliki saudara perempuanmu, enggak. Cukup kita bilang laka ukhtun, laka ukht. Nah, kalau enggak menggunakan laka atau li, baru kanya domir kepemilikannya itu kita sandarkan di kata ukht atau akhnya langsung. Seperti pola ini. Li akhun, akhi fil Madinah. Laka ukhtun, ukhtuka fil Madinah. Saya kembali meminta dan mengharap beberapa peserta yang berpartisipasi. Mbak Rina Afiati. Nomor 1 Ustaz ya? Jeddah. Oke. Bismillah. Li jaddati. Li jaddatun. Jaddati fil Madinati. Ahsanti. Ya, sekalian 2 nomor, Mbak. Anti amun wa ammah. Anti berarti laki ya. Amun wa ammatun. Ammatuki ya. Ammuki wa ammatuki fil Madinati. Jamil. Ammuki wa ammatuki fil Madinati. Oke, syukran. Ba'daha Mbak Heni Rubiati. Nah, Ustaz. Ya. Nahnu kholun. Lana kholun. Kholuna fisuk. Kholuna fisuk. Oke, boleh. Bukan fil Madinah ya. Mama Nakhal. Ya, ini. Paman dari ibu. Ya, benar. Paman tapi dari ibu. Dari ibu. Ya. Anta, lanjut nomor 4-nya. Anta abun wa Masih anak ya, Ustaz? Ya, masih. 2-2 nih. Ya. Laka abun wa umun. Abuka wa umuka fil baiti. Oke, abuka wa umuka fil baiti. Sekarang lagi. Nurul Jannah. Huwa sadiqun. Lahu
sodiqun. Sodiquhu fil mad fil apa Ya, Ustaz? boleh. Fil Fil Madinah. fil Madinah. Jamil. Ya. Satu lagi. Anta sodiqun wa sodiqatun. Laka sodiqun wa sodiqatun. Sodiquka wa sodiqatuka fil Madinah. Jamil. Ahsanti. Ma makna sadiq ya Jannah? Teman Ustaz. Teman ya. Oke, Jamil. Barakallahu fiki. Wa fika wa barakallah. Akhuna Abdul Aziz. نعم أستاذ. تفضل. أنا إخوة dan هي مدرسة. لي إخوة. إخوتي في المدينة. في المدينة. جميل. ما معنى إخوة يا عبد العزيز؟ Saudara laki-laki. Jamak atau mufrad? Saudara-saudara laki-laki. Ya, betul ya. Dia saudara-saudara. Jamil. Ya. Dia mudarrisah. Laha mudarrisah. Mudarrisatuha fil Madinah. Jamil. Laha mudarrisatuha fil Madinah. Ma ma'na al-jumlah? Apa arti kalimat itu tadi? Dia mudarrisatuha fil Madinah. Guru perempuan. Terus? Diterjemahkan dari awal. Ya, yang hiya mudarrisah lah apa? Laha mudarrisatuha fil Madinah. Dia perempuan memiliki seorang guru, gurunya di kota. Ya, dia perempuan itu memiliki seorang guru perempuan, gurunya di kota. Jamil, barakallahu fiki ya Abdul Aziz. Masih butuh satu orang untuk menjawab tadrib ini. Ada yang mau berpartisipasi lagi? Oke, Tatit, tafadhal, tafadhali. Nahnu sodaqatun. Sodiqatun. Nahnu sodiqatun. Lana sodiqatun. Sodiqatuna fil Indonesia. Di Indonesia. Fil Indonesia. Sadiqat itu jamak ya, dari kata sadiqah ya, teman perempuan. Berarti kalau sadiqat teman-teman perempuan. Baik, satu lagi, anti jaddun. Anti jaddun. Laki. Anti. Ya, benar. Laki jaddun. Jadduki fil baiti. Jadduki fil baiti. Jamil. Ahsanti. Syukran laki ya. Tutup. Ya. Laki jaddun, jadduki fil baiti. Nah, syukran lil jami' ya untuk semua yang sudah berpartisipasi tadi. Wafikum. Jadi kita dapat pola li akhun akhi fil Madinah, laka ukhtun ukhtuka fil Madinah. Dan pola kalimat seperti ini bisa kita gunakan juga dalam seharian kita. Baik. Ini gambaran ailah ya, sebagaimana di buku. Tadi sudah kita bahas beberapa di antaranya, mayoritasnya. Di hewan itu ada jaddah, ya. Ada ab wa juga ada di hewan, ada amun wa ammah ya. Saudara laki-laki dan saudara perempuannya ayah kita. Nah, kalau dari pihak ibu yaitu saudara laki-lakinya disebut khal, saudara perempuannya disebut khalah. Ya. Nah, dari sini kita juga bisa memahami bahwasanya bahasa Arab itu sangat kaya kosakata ya. Buktinya yang namanya paman itu tidak satu istilahnya dalam bahasa Arab, tapi tergantung dari sisi mana, dari pihak mana. Masing-masing memiliki istilah tertentu. Nah, sepupu kita, ya, sepupu anaknya paman, itu bisa disebut bintul am atau bintul ammah kalau anak perempuan
Tergantung itu paman, anaknya paman atau anaknya bibi kita. Kalau dia laki-laki berarti ibnul am, ibnul ammah. Begitu juga dengan khal. Ibnul khal atau ibnul khalah kalau laki-laki, dan bintul khala atau bintul khal jika perempuan. Itu apa namanya, sepupu ya, anak paman atau anak bibi kita. Sekarang kita tidak ada sosialis. Jika ada yang mau bertanya, boleh langsung interupsi ya. Pelajaran yang sudah dipelajari. Saya nggak ngasih kesempatan terbuka biar kita mengefisienkan waktu. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan nanya langsung. Ustaz, mau tanya Ustaz. Tafadhali. Ajib an hadhil as'ilati bi ghaddin nadhar, itu bi ghaddi apa Ustaz artinya Ustaz? Bi ghaddin nadhar itu hilang Ustaz suaranya. Bi ghaddin nadhar itu artinya dengan menutup mata alias tidak melihat. Jazakallah Ustaz. Ya. Tahu sekarang? Bertanya seperti itu langsung nanya ya. Kalau cucu bahasa Arabnya apa? Misalkan ini cucuku. Oh, cucu itu. Untuk cucu ya, itu hafidun. Kalau perempuannya tinggal ditambahin tak merbutah saja. Hafidatun. Hafidun atau hafidah. Jamil, masih ada mau bertanya tentang keluarga? Kita ke ada sesadis langsung. Saya akan bacakan sekali untuk sekedar mereview apa yang sudah para ikhwah dan akhwat dengar dari audio yang sudah di-share. Ta'ala ya Sufyan, ayumkinuka an tusa'idani min fadlik. Ya. Ta'al artinya kemarilah wahai Sufyan. Ayumkinuka an tusa'idani min fadlik. Can you help me please? Ya, dalam bahasa Inggrisnya. Ayumkinuka, apakah memungkinkan bagimu an tusa'idani, untuk membantuku min fadlik ya. Ini ucapan penghormatan ya, untuk menghargai orang. Labbaik ya. Labbaik ini artinya mengiyakan panggilan ya. Ayu khidmah ya. Apa yang bisa saya bantu? Ayu khidmah. Hal indaka hasub ya. Apakah kamu memiliki komputer? Ya. Hasub itu adalah komputer. Naam, indi hasub. Ya, iya, saya memiliki hasub. Jadi kata inda ini sama artinya dengan li. Ya. Kita bisa gunakan kedua-duanya. Saya rasa di pelajaran Durusul Lugha juga sudah ada terkait inda dan penggunaan inda dan li dijelaskan. Na'am, indi hasub. Law samahta asta'iruhu. Uridu an aftaha baridil elektronik. Ya. Law samaht itu sama dengan min fadlik artinya. Artinya permohonan izin, bentuk penghargaan ke orang. Kalau kita dalam bahasa Inggris kadang menggunakan excuse me, please, ya. Itu law samah, ya. Kita kadang bahasanya tabe atau permisi, misalnya. Asta'iruhu, saya mau minjamnya, ya. Jadi mohon izin, saya mau minjam. Uridu, saya mau.
an aftaha baridil elektronik. Saya mau membuka email saya. Baridil elektronik itu artinya email. Tafadhal ya akhi bikulli surur. Ya. Silahkan dengan senang hati ya, bikulli surur itu artinya dengan senang hati. Ma hiya kalimatul murur? Kalimatul murur itu adalah password. Intazir lahza sa'aktubuha lak. Intazir lahza, tunggulah sejenak. Sa'aktubuha. Nah, ini ada sudah banyak kata kerja ya. Tadi ada tusa'idani, yumkinuka. Kemudian ada asta'ir, saya mau meminjam. Urid, saya mau. Aftah, saya membuka. Aktubu, ya, menulis. Saya menulis. Sa'aktubuha, saya ingin menuliskannya untukmu. Tidak hisabun di Facebook. Memiliki akun, ya, akun. Hisab itu akun, ya, di Facebook. Nah, indi. Ya, saya punya. Marakmu hatifik. Hatif itu adalah phone atau handphone, ya, telepon. Berapa nomor handphonemu, nomor teleponmu? Nah, untuk menyebut nomor handphone dalam bahasa Arab, kita menyebut satuan angkanya ya. Jadi seperti dalam bahasa Indonesia 0812 dan seterusnya, dalam bahasa Arab juga seperti itu. Untuk 0 sendiri bahasa Arab adalah sifr. Ya, sifrun atau sifr. Jadi kalau 0817 kita bilangnya 0817. Ya, ini 0817 898154. Berarti 0817 898154. Ya, jadi jika ada yang belum lancar menyebutkan angka Arab, bisa latihan tuh dengan nomor handphonenya. Coba disebutkan nomor handphonenya. Misalnya nomor handphone saya 081316612999. Teman-teman juga bisa berlatih untuk melancarkan pelafalan nomor atau angka dalam bahasa Arab dengan menyebutkan ya minimal nomor handphonenya sendiri bisa disebut, nomor handphone pasangannya, anaknya, orang tuanya, temannya, untuk melatih apa? Melatih kita menghafal angka-angka Arab itu. Ya. Nah, biasanya kalau di kelas offline saya akan nanya satu-satu nih kepada peserta yang kelas offline untuk hiwar ini untuk menyebutkan nomor handphonenya satu-satu. Melatih dan membiasakan. Khud hasubat. Ya, jazakallahu khairan. Ya, silahkan ambil kembali. Khud artinya ambillah. Hasubak, ya, komputermu. Jazakallahu khairan. Nah, dari percakapan ini ada beberapa asalib ya atau ungkapan-ungkapan yang mungkin bisa kita gunakan juga dalam keseharian. Seperti misalnya kata ta'al, ya, seperti ta'ala ya Sufyan, kemarilah. Atau ayumkinuka an tusa'idani, apakah kamu bisa membantuku? Labbaik atau labbaiki kalau buat perempuan ya, ketika kita dipanggil, kita disuruh, kita jawabnya dengan labbaik. Ya, seperti juga ucapan ini kita ucapkan ketika sedang beribadah haji ya, disebut dengan talbiyah, artinya menjawab seruan, labbaik Allahumma labbaik. Bikulli surur, ya, dengan senang hati. Asta'ir artinya saya meminjam. Intazir atau kalau buat perempuan intaziri lahzah. Lahzah itu sesaat atau sebentar. Jadi kalau tunggu sebentar intazir lahzah. Kalau buat perempuan intaziri lahzah. Lalu di materi hiwar tadi juga ada penggunaan hal indaka. Seperti yang saya sudah sebutkan tadi, inda sama li itu pada dasarnya bermakna sama ya, artinya memiliki. Nah, kata ganti kepemilikan yang melekat pada li juga berlaku sama pada inda. Jadi kalau li, inda, indi.
laka, indaka, laki, indaki. Lahu, indahu, laha, indaha. Lana buat nahnu dan indana juga buat nahnu. Jadi penggunaan li dan inda pada umumnya, pada prinsipnya boleh kita gunakan keduanya. Dan semuanya menunjukkan mana kepemilikan. Nah, kemudian hal, pertanyaan dengan hal, tentu seperti yang sudah kita bahas berkali-kali di setiap pertemuan, maka pertanyaan hal jawabannya ada dua kemungkinan. Ya, bisa na'am, bisa juga la. Kalau na'am berarti jawabannya sesuai dengan pertanyaan. Kalau la berarti tidak sesuai dengan pertanyaan. Nah, di sini misalnya hal indaka, kalau misalnya kita menggunakan kata hasub, yaitu komputer, hal indaka hasub, jawab na'am indi hasub. Ya, iya, saya memiliki hasub, komputer. Nah, jika kita ingin mengatakan saya tidak memiliki, maka kita bisa menambahkan kata laisa. Ya, laisa yang artinya bukan atau tidak. La laisa indi. Tidak, saya tidak memiliki. Nah, itu artinya. La laisa indi hasub. Ya, tidak, saya tidak memiliki komputer. Hal yang sama juga berlaku untuk laka. Ya. Hal laka hasub, na'am li hasub. Kalau tidak memiliki, la laisa li hasub. Ya. Tidak, saya tidak memiliki komputer. Nah, kita kembali ke buku hewarnya. Nah, itu yang berlaku ketika kita mengerjakan latihan. Ya kan, apakah semua ikhwah ataupun akhwat kita tahu arti hasub tadi komputer? Kalau tabi'ah, ada yang tahu tabi'ah? Perangko bukan Ustaz. Ya, tabi'ah ini printer. Printer. Dia mesin cetak maksudnya tabi'ah. Kalau yang perangko itu taba, ya. Untuk yang perangko. Far itu nama hewan sebenarnya, tikus, ya. Farah ini untuk mouse, ya. Yang pendamping handphone laptop itu, komputer. Mouse itu kan juga dari bahasa Inggris memang. Lalu ada kata hatif yang artinya telepon, ya, atau handphone juga boleh. Selaja, kulkas, ghassala. Ada yang tahu makna ghassala? Mesin cuci, Ustaz. Ya, mesin cuci. Jamil, ya, dari kata ghassala. Ya. Kipas, televisi, media, radio. Kalau syahin, ada yang tahu syahin? Charger. Betul, ya, charger, ya. Karena kata syahana atau syahina yashhanu itu artinya mengisi. Syahin artinya pengisi atau charger. Flash itu FD, ya, flash disk itu disebut flash. Nah, latihan at-tadrib as-salis ini juga bisa dilakukan dan menggunakan kata asta'ir. Ya, asta'ir artinya saya meminjam. Asta'iru jawalaka. Asta'iru hasubaka. Asta'iru tabi'ataka. Asta'iru fa'rataka dan seterusnya. Ini karena polanya sama, jadi saya rasa kita. Nah, saya mungkin akan bertanya ke beberapa orang tentang nomor handphonenya dalam bahasa Arab. Dan saya akan, ya.
Ustaz Afwan, kalau nomor telepon tadi kalau 12 itu muzakkar Ustaz ya. Saya dengar tadi kalau 12 Ustaz menyebutnya wahid, bukan wahidah yang sama nih ya itu. Ada mana sama muzakkar Ustaz. Untuk bilangan angka yang umumnya kita gunakan angka yang dipergunakan untuk muzakkar. Ya, jadi wahid, isnan, salasa, arba itu semuanya untuk muzakkar penggunaannya. Jadi ya, bisa didengar tadi siapa yang nanya, Mbak Irma ya? Dengar Ustaz. Jadi wahid, isnan, salasa, arba, khamsa, sitta, sab'a, samaniyah, tis'a, asyara. Asyara nggak dipakai ya karena dua angka itu. Jadi kalau mulai dari 0, 0, wahid, isnan, salasa, arba, khamsa, sitta, sab'a, samaniyah, tis'a. Ya, sampai tis'a saja. Ada yang mau coba sebutin nomor handphonenya nggak? Saya coba tulis, semoga benar. Ya, kalau benar pengucapannya, berarti saya juga benar nulisnya. Mana pulpen saya? Ini berarti masuk dalam. Oke, Abdul Aziz mungkin mau coba mulai. Nih, saya mau tulis nomor handphonenya. Ya, Abdul Aziz. Silahkan marakmu hatifik. Saya akan tuliskan untuk menyesuaikan apakah benar atau tidak. Tamania, isnan, sifar, wahid. Ulang. Ini banyak sifernya nih kayaknya. Banyak nolnya. Oke. Sifar, tamania, isnan, sifar, wahid. Sita. Wahid. Terakhirnya wahid ya? Wahid isnan. 0822 20.000 12. 088 Oh, samaniyahnya 2. Ya, 6. Berarti Samaniyah 82 20.000 12. Wahidun. Sahih. Samani. Keren, Mbak Irma. Kayaknya Mbak Irma mau coba nih. Isa. Sita. Mbak Irma. Assalamualaikum. Ayo, coba. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Tafadhali. Sifar. Samani. Khomsah. Sab'a. Sita. Salasa. Wahidun. Samani. Sab'atun. Sifar. Sita. Tis'ah. Ini banyak banget nomornya nih kayaknya. Oh, enggak pas deh. Ya. 12 Ustaz? Ya, 12 ya benar. Tadi ada beberapa pengucapan saja yang mungkin enggak pas Mbak Irma. Kalau samani mengucapnya samania ya. Samania. Samania dan enggak usah dibunyikan harokat akhirnya biasanya, enggak usah diun-unkan wahidun misalnya wahid saja. Jadi Wahid aja. Ya, ngucapin nomor itu biasanya cukup disukunin aja. Akhir-akhir katanya. Jadi saya coba ulangi punyanya Mbak Irma ya. Sifar, samaniyah, khamsah, sab'ah, sittah, salasa, wahid, samaniyah, sab'ah, sifar, sittah, tis'ah. Benar? Iya, benar Ustaz. 0857 6318 7069 ya. Ustaz. Jamil, syukran. Medi, alhamdulillah. صفر ثمانية واحد سبعة اثنين واحد ستة
ثلاثة. Ini berapa nomor nih? Kurang nih kayaknya. 10. 10. digit. Ya. Oh ya, 10 digit ya. 0, 8, 1, 7, 2, 1, 1, 6, 3, 3. 08, 17, 211, 633. Bagus. Benar? Betul. Oke, Masya Allah, sudah benar. Pokoknya kalau saya cuma menulis apa yang saya dengar. Kalau benar berarti sudah benar pengucapannya. Syukran ya, Akh Nedi. Afwan ya. Jannah, Nurul Jannah, tafadhali. 0, 8, 1, 3, 8, 9, 1, 0, 7, 3, 9, 6, 9. Yang Ulang mana? Ustaz. Ulang Ustaz. 0, 8, ulang Ustaz. 0, 8, 1, 3, 8, 9, 1, 0, 7, 3, 6, 9. Ya, ini yang tadi yang dibenerin ya. 0813 8910 7369. Sahih Ustaz, sahih. Jamil, ahsanti. Ya Abdul Aziz, tafadhal. Ustaz mau nanya Ustaz. Oh, mau nanya. Aha. Nah, kalau pengucapan kan kalau misalnya mengucapkan nomor HP itu kalau ada yang sama biasanya kita mengucapkan 8 3 kali. Kalau dalam bahasa Arab gimana Ustaz? Atau biasanya kan disingkat gitu Ustaz, enggak dipanjangkan. Kalau di Arab enggak disebutin semua. Walaupun samanya banyak itu. Jadi disebutin semua aja, Abdul Aziz. Ya kalau kita kan disingkat ya, untuk 000 misalnya. Iya. Rasa tiga kali. Jadi disebutin satu-satu. Ya, sebagaimana hukum asalnya. Taib, ukhtuna Tatit, tafadhali. 0, 8, 1, 2, 5, 3, 4, 2, 5, 3, 1, 9. Kayaknya lebih satu nih. Bisa diulang? Atau saya ulang ya. Ismail. 0, 8, 1, 2, 5, 3, 4, 2, 2, 5, 3, 1, 9. Naam. Sahih Ustaz. Sahih? Sahih Ustaz. 0812 5342 5319 ya. Naam, sahih Ustaz. Santai, syukran. Kashfi. Naam Ustaz. Ustaz, tafadhal. 0, 8. Ulang Ustaz. 0, 8, 1, 2, 1, 5, 9, 3, 1, 6. 11 ya? Ya. 0, 8, 1, 2, 1, 5, 2, 3, 1, 6, 6. 0812 1523 166. Oke, Jamil. Syukran lil jami' ya. Jadi cara pelafalan nomor itu ya seperti itu. Tidak nyaman. Untuk memperlancar bisa dengan berlatih menyebutkan nomor sendiri, nomor orang lain, nomor saudara, nomor orang tua misalnya, agar melatih kelancaran kita dalam pengucapan angka. Nah, di at-tadbir ya. Nah, di at-tadrib al-khamis polanya juga masih sama ya. Dengan laisa indi artinya saya tidak memiliki. Laisa indi jawal, laisa indi hasubun, laisa
tabi'ah, dan seterusnya. Tidak usah membahas latihan ini. Nah, ini beberapa al-ajhiza al-elektroniyah tadi. Yang saja tabi'ah, tilfaz, ya, fa'ra, tub, ya, hasub, kemudian lauhatul mafatih, ya. Lauhatul mafatih ini keyboard. Keyboard komputer itu lauhatul mafatih disebutnya. Lalu ada ghassalah, mesin cuci, syahin, ya, charger, syashah. Syashah itu screen atau layar. Lalu jawal, ya, handphone, ya, selain hatif, hatif itu pada dasarnya telepon. Kalau jawal itu lebih kepada telepon genggam biasanya. Kalau hatif, phone, ya, telepon. Ada flash dan media. Baik, qabla an na'khudha ad-dars as-sabi'. Sebelum kita melanjutkan ke pelajaran 7. Siapa tahu masih ada pertanyaan seputar apa yang sudah kita pelajari. Apa?